Gua punya satu prediksi tentang album pertama Salma. Dan gue benci kalau misalkan prediksi gue ini benar. Jadi di sosial media mulai rame orang-orang pada ngomongin tentang album pertama Salma Salsabil. Banyak orang yang mulai mengira-ngira komposisinya kayak gimana. Dan di sini gue pengen sedikit ngasih bayangan gue ya tentang album pertama Salma nanti. Sekali lagi ini hanya bayangan gue aja karena kita sama-sama tahu kalau Salma itu agak susah ditebak. Tapi yang pasti akan ada kejutan di album ini. Apalagi di Vindes, di podcastnya Vindes, Salma sempat bilang kalau album ini akan diganti menjadi double EP. Jadi semuanya sebenarnya belum pasti gitu loh. Tapi kalau gua ditanya keinginan gua, atas pertimbangan akan banyak hal, termasuk AMI tahun depan, kayaknya menurut gua album full itu lebih baik ketimbang merilis double EP. Karena Salma juga udah di label yang besar. Jadi sebaiknya dia punya album yang full dulu ketimbang EP. EP mah bisa belakangan. Dan apalagi sepengetahuan gua, konsep EP itu belum diterima untuk didaftarkan ke AMI Award untuk kategori album. Dan tapi gua nggak tahu juga sih. Mungkin kalau ada yang lebih tahu apakah EP itu bisa masuk ke kategori penilaian AMI Award, boleh kasih tahu di kolom komentar. Sekali lagi ini hanya dugaan gua ya, berdasarkan apa-apa yang gua pelajari dari semua aspek termasuk filosofi bermusiknya Salma. Yang pertama yang dapat gue simpulkan adalah album ini masih akan didominasi oleh lagu pop beat atau pop groove. Berkaca dari semua single Salma yang udah rilis, dari 5 single ada 3 diantaranya yang genrenya pop beat. Dan memang jenis lagu kayak gini jadi kekuatan utama Salma. Semua unsur musikalitas dia itu kepake banget di lagu-lagu dengan jenis seperti ini. Dan ini juga nyambung dengan gaya bernyanyi Salma yang gak banyak bermain dengan high note, tidak terlalu banyak menggunakan ornamen pop ballad dan lain-lain. Apalagi jenis lagu kayak gini terbukti membawa dia berhasil meraih 5 piala AMI. Yang kedua adalah tematik ya. Salma sebagai mahasiswa penyajian musik ditambah referensi musik dia yang luas, apalagi dia udah beberapa kali kerjasama sama musisi-musisi terbaik. Gue yakin dia nggak akan bikin album yang polosan sih. Pasti ada temanya, pasti ada pokok pikirannya, pasti ada idealismenya, ada filosofi musiknya yang akan menjadi judul besar di album ini. Jadi ada benang merah yang bisa ditarik untuk menjahit semua track yang bakal ada di album ini. Soal temanya apa, nah itu yang selalu kita tunggu-tunggu dari Salma. Gue jamin 100% apapun itu, insya Allah akan melebihi ekspektasi kita. Soal musik Salma itu nggak akan bikin kita kecewa lah. Yang ketiga, akan ada track atau single atau lagu ballad. Walaupun kemungkinan besar album ini tematik dan nadinya itu masih di pop groove atau pop beat ya. Gue yakin akan ada 1 atau mungkin 2 lagu ballad di album ini. Mungkin gak akan melo banget, tapi tetap punya warna ballad yang kuat yang selama ini dirindukan oleh para penggemar atau para salmain ya. Terutama mereka yang berangkat dari jalur Amin paling serius atau monolog. Dan lagu ballad Salma ini kuat dugaan gua akan sedikit berbeda dengan lagu ballad yang kebanyakan rilis sekarang-sekarang ini. Bedanya di mana ya kita lihat aja nanti. Itu pun kalau ada ya. Sekali lagi ini hanya dugaan gua doang. Yang keempat akan didominasi oleh lagu ciptaan Salma sendiri. Tidak menutup kemungkinan lagu intro yang ditunggu-tunggu akan masuk ke album ini dan lagu-lagu lain yang ditulis Salma. Mungkin ada sebagian orang yang suka sarkasin Salma ya, bilang kalau Salma itu kerjanya cuma leha-leha doang. Padahal di balik itu, gue yakin seyakin-yakinnya dia udah punya banyak tabungan lagu dan bikin lagu itu nggak gampang gitu loh. Lu harus nulis lirik, bikin notasi, harus mikirin feel-nya gimana, dan lu harus mengharmonisasikan itu semua, dan itu baru jadi lagu mentah doang gitu loh. Belum lagi mikirin konsep dan lain-lain. Jadi jangan terlalu gampang nuduh Salma itu begini begitu. Dia itu hanya kelihatan kocak di depan kamera, tapi kalau dia lagi sendiri kita nggak pernah tahu. Dan dia adalah musisi yang menurut gue sangat-sangat serius dan sangat persisten. Yang kelima, ini yang mungkin berpotensi jadi kejutan, yaitu akan ada lagu buat Salma. Sekali lagi ini hanya dugaan gue, sama sekali nggak ada clue atau apapun. Seburlah ini sebuah spekulasi atau apapun lah ya. Tapi menurut gue, firasat gua mengatakan akan ada lagu buat Salman. Ya kemungkinannya 50-50 lah ya. Dan jangan berharap juga karena ini masih album pertama gitu. Sekali lagi ini hanya sebuah spekulasi gua doang. Tapi jujur gue benci sih kalau tebakan gue ini benar. Karena
nggak akan jadi kejutan lagi dong nanti. Jadi mungkin itu 5 hal yang bisa gua bayangkan dari albumnya Salma. Sebenarnya banyak hal-hal lain tapi gua nggak mau terlalu banyak berandai-andai. Dan karena sekali lagi Salma itu susah banget untuk ditebak. Dan kabar baiknya, apapun kejutan dia dalam hal musik, itu selalu berujung senyum buat kita semua. Jadi ya nikmati aja prosesnya, bersabar nunggu albumnya, dan jangan terlalu nge-push dia gitu loh. Sekali lagi, dunia musisi itu dunia yang beda banget, cara kerjanya juga beda, stresnya beda, tekanannya juga beda, dan gak sama kayak kita yang hanya seorang netizen biasa gitu loh. Jadi kasih Salma ruang, kasih dia waktu untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gua, boleh dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di deskripsi video atau link yang ada di komen yang gua pin di kolom komentar. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.